Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anakku yang saleh dan salihah, kami mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa pengenalan lingkungan sekolah ini, salah satu agenda kita adalah mengenalkan dasar-dasar atau mengenalkan bagaimana ilmu yang akan kita pelajari. Nanti kalian akan mempelajari ya, dengan ustaz-ustaz yang lainnya. Mungkin kalian sudah mendengar tentang pembahasan fikih, tata cara sholat, tata cara wudu, kemudian tata cara tayamum. Nanti juga kalian akan mendengarkan bagaimana ya, agar kalian bersemangat untuk menghafal Al-Quran, karena kita akan fokus dalam menghafal Al-Quran. Dan ingat bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat terbesar. Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Lau anzalna al-Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami menurunkan Al-Quran ini kepada gunung, gunung akan hancur karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalian di MTQ Sabil Mu'minin, di Mutawassithah Tahfidzul Quran, kalian akan berusaha, bersemangat dan berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran. Dan Ustaz berpesan untuk menanamkan pada diri kalian semangat. Jangan sampai kalian mengendor, ya, kalian putus asa, tidak semangat. Terlebih walaupun kita di masa pandemi COVID-19, tetap kobarkan semangat kita untuk menghafal Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman baik di dunia ataupun di akhirat. Al-Quran merupakan penentuan antara kita menjadi orang yang sukses di dunia ataupun sukses kelak di akhirat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memasuki aktivitas belajar seperti yang akan kita rasakan di sekolah seperti biasanya, ada beberapa hal yang ingin Ustaz sampaikan terkait bagaimana adab dan etika kita dalam menuntut ilmu. Mungkin kalian akan mendapatkan istilah baru, menuntut ilmu. Belajar itu sama seperti kita menuntut ilmu. Belajar, membaca, menghafal itu merupakan bagian dari menuntut ilmu. Kita yang lahir, siapapun orangnya, lahir dalam keadaan bodoh, lahir tidak memiliki ilmu, sehingga wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu, menuntut ilmu, membaca dan menghafal. Kenapa? Agar kita tidak boleh hidup dalam keadaan tidak memiliki ilmu. Jika kita hidup tidak memiliki ilmu, maka kehidupan kita seperti kehidupan hewan ternak, sapi. Kita lihat dia makan, kita lihat dia buang hajat, kita lihat dia memiliki hawa nafsu. Begitu juga manusia makan, manusia minum, manusia membuang hajatnya. Tapi yang membedakan adalah ilmu. Yang membedakan adalah ketika kita punya pikiran, kita gunakan untuk ilmu. Sebelum kita mempelajari ilmu, sebelum kita menuntut ilmu, perhatikan adab-adabnya, perhatikan etikanya. Jangan sampai kita gagal dari menuntut ilmu. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, salah satu guru yang
mengajar di Masjid Nabawi, beliau berpesan, "Man lam yukrimil ilma la yukrimul ilm." Siapa saja yang tidak memuliakan ilmu, maka orang tidak akan pernah dimuliakan oleh ilmu. Ketika kita belajar, kita tidak memuliakan ilmu, apakah pelajarannya ataupun dalam melakukan proses pembelajaran kita tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan masuk ke dalam diri kita dan ilmu tidak akan memuliakan diri kita. Sehingga pentingnya kita mengenal adab-adab dalam menuntut ilmu. Adab yang pertama, etika yang pertama yang harus kita perhatikan dalam menuntut ilmu adalah perhatikan niat dan tekad semangat kita. Saya ini mau belajar untuk apa? Saya belajar ingin dapat apa? Saya belajar ingin menjadi apa? Ini niat. Ustaz, saya mau belajar ingin menjadi anak yang saleh. Ustaz, saya ingin belajar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ustaz, saya ingin belajar agar saya bisa berbakti kepada orang tua. Ustaz, saya ingin belajar agar saya bisa membahagiakan kedua orang tua. Ini niat kita. Kita niatkan untuk apapun niat kita ketika belajar, jangan lupa utamakan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan belajar karena mengharapkan apapun. Ketika kita belajar, ketika kita menghafal, ketika kita membaca, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu akan mudah masuk ke dalam diri kita. Tapi ketika kita belajar, ya, umpamanya belajar karena kalau saya nggak belajar, saya nggak dapat uang, maka ilmu tidak akan masuk ke dalam kita, ke dalam diri kita. Umpamanya saya belajar karena ingin mendapatkan pekerjaan nanti, maka ilmu tidak akan masuk ke dalam diri kita. Tapi ketika kita belajar, kita menghafal, kita membaca, kita menjalani proses ya belajar menuntut ilmu karena Allah, kita mengharapkan wajah Allah, kita mengharapkan pahala, maka ilmu itu akan masuk ke dalam diri kita. Apapun ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, akidah, ilmu umum, ya ilmu umum seperti matematika, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu kedokteran, ilmu-ilmu yang lainnya, kita niatkan doa Allah Subhanahu wa taala agar ilmu tersebut mudah masuk ke dalam diri kita, kemudian bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Ini adab yang pertama, perhatikan niat dan tekad kita. Kemudian adab yang kedua, manfaatkan waktu yang kita miliki. Manfaatkan waktu yang kita miliki. 24 jam Allah memberikan waktu kepada kita. Dari 24 jam ini mungkin 8 jam untuk tidur. Ada waktu untuk ibadah, salat. Salat bisa kita katakan kalau dikumpulkan dalam satu hari, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu hanya dilakukan 1 jam. Kemudian membaca Al-Quran mungkin 2 jam. Mungkin pelajaran yang lain 2 jam juga. Maka manfaatkan waktu yang kita miliki untuk benar-benar menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu banyak. Membaca, menghafal, mengulangi pelajaran, mengulangi hafalan yang kita miliki, memperbaiki bacaan. Ini adalah rentetan dari menuntut ilmu. Sehingga manfaatkan waktu yang kita miliki. Jangan malah ya kita masuk jenjang SMP, kemudian waktu yang kita miliki kita gunakan untuk yang tidak bermanfaat. Ya, kita banyak bermain, tidak berbakti kepada orang tua, tidak membantu orang tua. Kita lebih sibuk dengan HP kita sibuk dengan teman-teman kita melupakan pelajaran kita. Jangan. Tapi manfaatkan waktu yang kita miliki untuk belajar. Kita dikasih mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih pendengaran, kita dikasih tangan, kita dikasih pikiran, otak kita. Maka gunakan
Ini semua untuk belajar. Jangan sampai kita gunakan mata kita, telinga kita, tangan kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Game ini akan menghabiskan waktu kita, atau menonton. Ya, ada istilah sekarang demam drakor. Bahaya. Kita yang masih muda, kalian yang masih muda, menyibukkan diri kalian dengan game, menyibukkan diri kalian dengan tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat, ini akan membahayakan diri kalian dan membahayakan masa depan kalian. Maka perhatikan, manfaatkan waktu kalian. Ya, waktu kalian hanya 3 tahun. Coba, bisa nggak kalian menargetkan 3 tahun kalian dapat 10 juz? Kalau kalian bisa, berarti kalian anak yang cerdas, anak yang pintar, anak kebanggaan orang tua. Orang tua kalian akan bangga. Tapi ketika kalian 33 tahun, kalian tidak memanfaatkan waktu, ya, dalam 3 tahun kalian cuma dapat 1 juz karena malas-malesan, banyak bermain. Ya, waktu yang kalian habiskan untuk hal yang tidak bermanfaat, rugi. Orang tua akan sedih, kita juga akan sedih. Maka gunakan waktu kita untuk yang bermanfaat dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, sibukkan waktu yang kita miliki untuk membaca dan menghafal. Kita punya waktu luang dari umpamanya dari habis asar sampai maghrib jam 5 sore. Ada waktu luang, maka manfaatkan waktu luang ini untuk membaca atau menghafal atau mengulang hafalan yang kita miliki. Ada juga yang memiliki waktu ba'da salat maghrib, setelah salat maghrib sampai isya waktunya kosong. Mungkin dia makan dulu, setelah makan dia gunakan untuk menghafal. Atau setelah sholat isya sampai jam 9 malam, maka dia gunakan untuk membaca. Ketika kita memiliki waktu yang kosong, waktu yang tidak ada pekerjaannya, gunakan waktu ini untuk membaca dan menghafal. Karena kunci dalam belajar adalah membaca dan menghafal. Kunci dalam belajar adalah membaca dan menghafal. Penuntut ilmu yang tidak mau membaca dan tidak menghafal, dia tidak akan pernah sukses. Penuntut ilmu yang mau belajar, yang mau membaca dan menghafal, insya Allah dia akan sukses. Maka gunakan waktu kita untuk membaca dan menghafal. Menghafal itu yang ada pada diri kita seperti pisau. Ambil pisau di dapur, kalian lihat. Pisau ini setiap hari jika kita asah, dia akan tajam. Begitu pula otak kita. Setiap waktu atau setiap hari kita asah otak kita untuk membaca dan menghafal, kita akan semakin cerdas. Maka gunakan waktu kita untuk membaca dan menghafal. Nah, berikutnya, adab yang keempat dalam menuntut ilmu adalah menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, usia kalian jika sudah mengenal HP, ya maka akan disibukkan dengan game, akan disibukkan dengan nonton. Ya. Dan jangan terlalu larut dengan game dan nonton. Dan di usia kalian juga akan mengenal namanya istilah pacar. Tinggalkan ini. Ini akan merusak tatanan dalam belajar kalian. Kalian tidak akan pernah sukses. Kita tidak akan pernah sukses jika kalian berusaha mendekati yang namanya pacar. Maka tinggalkan dalam proses menuntut ilmu. Kemudian adab yang kelima, perhatikan ustadz kalian. Perhatikan guru-guru kalian. Apakah di dalam kelas kita memperhatikan guru, atau di luar kelas, ya seperti sekarang kita belajar online. Maka perhatikan guru kalian.
Ya, guru itu merupakan salah satu keberhasilan kita dalam belajar. Jika kita perhatian dengan guru, jika kita perhatian dengan ustaz, maka kita insya Allah akan sukses. Tapi jika kita menganggap sepele guru, menganggap sepele ustaz yang mengajarkan kita, maka kita tidak akan pernah sukses. Perhatikan, siapapun guru yang mengajar kalian, apakah guru matematika, PKN, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, guru olahraga, guru Al-Quran, guru akidah, guru fikih, ya, maka perhatikan mereka. Jangan menyepelekan hak mereka. Perhatikan. Kemudian yang keenam, adab etika yang keenam adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua, ya, berbuat baik kepada orang tua. Kalian bantu orang tua kalian. Dengan cara apa membantu orang tua? Salah satunya adalah dengan cara serius dalam belajar. Jangan sampai kita tidak serius dalam belajar. Ketika kita tidak serius dalam belajar, ketika kita tidak serius dalam menuntut ilmu, membaca, atau tidak serius dalam menghafal Al-Quran, maka kita tidak memperhatikan dalam berbakti kepada orang tua. Maka perhatikan dalam berbakti kepada orang tua. Yang terakhir dalam adab dan dalam menuntut ilmu adalah berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Panggil nama Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita. Jika kita mengalami kesulitan dalam belajar, maka menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu kita. Kita tidak akan pernah bisa, kita tidak akan pernah sukses kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berdoa. Habis salat 5 waktu, setelah zikir kalian berdoa, angkat tangan, ya Allah. Pertama doakan untuk orang tua, kemudian kita minta hajat kita. Kita minta kebutuhan kita. Setelah salat sunnah, kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di salat malam, qiyamul lail, kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap sujud, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika hamba-Ku bertanya tentang Aku, sungguhnya Allah itu Maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa ketika kita mau berdoa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah orang miskin, kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta. Kita minta kepada Allah. Kita pengen hafalan kita lancar. Kita pengen mudah dalam menghafal. Kita pengen mudah dalam memahami pelajaran, ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang akan mengabulkan ini. Dan jangan pernah minta kepada selain Allah, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta doakan dari orang tua. Kita datang kepada ayah. Ayah, tolong doakan aku. Ibu, bilang sama ibu, tolong doakan. Dan nama orang tua akan selalu mendoakan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, inilah di antara adab-adab etika yang harus kita perhatikan dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan beberapa poin ini dapat kita pahami, dapat kita laksanakan, dapat kita jalankan, sehingga ketika kita mulai belajar nanti,
kita benar-benar serius walaupun kita belajar dalam keadaan penuh. Barakallahu fikum. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.